Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Kota Malang, Kota Batu, dan sekitarnya? Jumpa lagi dengan kita di podcast Pengadilan Negeri Malang Ngobrol Lur. Baik, pada kesempatan yang spesial ini, saya selaku host dan ditemani oleh Bapak yang berada di samping saya, yakni Bapak Muhammad Indarto, selaku Hakim dan juga pengawas PTSP. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu PTSP dan lain-lain, kami sapa dulu Bapak tamu spesial kita. Baik Bapak Indarto, apa kabar? Kasih alhamdulillah, kabar baik Mbak Novi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga semua warga Kota Malang, Batu, dan sekitarnya juga sehat semua ya. Baik, untuk topik kita kali ini yaitu pelayanan unggul dan ramah disabilitas di Pengadilan Negeri Malang. Oke, untuk memperkenalkan apa itu PTSP, kita langsung saja bertanya kepada tamu kita kali ini, yakni Bapak Indarto. Monggo Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi PTSP ya, atau yang biasa kita sebut dengan pelayanan terpadu satu pintu, ini merupakan suatu proses layanan yang terintegrasi ya, secara terintegrasi dari sejak awal proses pendaftaran sampai dengan akhir penyelesaian produk layanan. Jadi kenapa ini PTSP ini latar belakangnya adalah pada saat ada peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014, di situ diperintahkan bahwa harus dilakukan pelayanan terpadu satu pintu, baik itu terhadap instansi pemerintah maupun terhadap instansi lainnya. Latar belakang daripada PTSP ini sendiri adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini pengguna layanan di Pengadilan Negeri Malang, terutama di Pengadilan Negeri Malang. Layanan ini tujuannya adalah untuk memberikan kecepatan, kemudahan, dan yang tentunya secara akuntabel, sehingga masyarakat bisa memperoleh kemudahan dalam hal pelayanan di pengadilan, tidak perlu menunggu waktu lama. Demikian Mbak Novi. Baik Pak. Untuk jam operasional di PTSP sendiri itu di Pengadilan Negeri Malang seperti apa ya Pak? Jadi Pengadilan Negeri Malang membuka layanan PTSP ini, jam operasional kita mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 16.00. Nah, itu sesuai dengan jam kerja atau jam kantor dari Pengadilan Negeri Malang. Apakah ada jam istirahatnya Pak? Ada. Jadi untuk jam istirahat untuk hari-hari biasa, hari Senin sampai dengan Kamis kita memberikan jam istirahat. Namun demikian, jam istirahat ini tetap tidak menghentikan layanan di PTSP. Jadi layanan ini tetap jalan, bisa secara bergantian. Jadi sehingga masyarakat itu tidak perlu menunggu. Apabila jam istirahat, sebagian petugas bisa istirahat, petugas yang lain bisa tetap melayani. Jadi semuanya tetap terlayani, tidak harus menunggu petugas yang lain. Gitu. Berarti pelayanan prima sekali ya Pak ya, di Pengadilan Negeri Malang itu ya. Oke, mungkin kita bisa bicara lebih dalam lagi ya Pak tentang apa aja silakan. Pelayanan yang ada di PTSP itu, pelayanan perbagian atau bagaimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ada berapa pelayanan di Pengadilan Jadi Negeri Malang? Di PTSP Pengadilan Negeri Malang ini kita melayani beberapa produk layanan. Di sini ada kepaniteraan hukum, ada kepaniteraan perdata, ada kepaniteraan pidana, ada bagian umum. Di sini juga kita siapkan pojok e-court. E-court ini adalah suatu layanan terbaru dari Mahkamah Agung berkaitan dengan persidangan secara elektronik. Ini ke depan, ini lebih diutamakan. Jadi setiap proses berperkara di pengadilan, khususnya perkara perdata, dianjurkan untuk menggunakan e-court. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kemudian di PTSP ini juga kita sediakan pojok eksekusi. Ini berkaitan dengan para pemohon eksekusi yang akan mengajukan permohonan eksekusi, sehingga bisa kita layani di pojok eksekusi ini. Kemudian masing-masing bagian ini tentunya ada penanggung jawab masing-masing. Penanggung jawab dari masing-masing bagian ini adalah panitera muda masing-masing dari perbagian. Jadi pengelola PTSP ini adalah panitera dan sekretaris. Panitera berkaitan dengan urusan teknis, kemudian sekretaris berkaitan dengan urusan kesekretariatan. Demikian Mbak Novi. Baik Pak, kembali lagi kepada topik yaitu pelayanan unggul dan ramah disabilitas. Saya mau tanya nih Pak, pelayanan ramah disabilitas di Pengadilan Negeri Malang itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya, bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1692 tahun 2020, di sana dijelaskan bahwa
tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang difabel untuk di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Dan berdasarkan SK tersebut, maka pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Malang khususnya wajib untuk menyediakan sarana atau akomodasi bagi kaum difabel. Dengan tujuan adalah untuk mempermudah akses bagi para kaum penyandang difabel untuk memperoleh akses ke keadilan dalam setiap proses layanan. Dengan demikian diharapkan tidak ada perbedaan dalam memberikan layanan baik itu kepada pengguna layanan lainnya maupun kepada pengguna penyandang disabilitas. Ya, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, seperti yang saya sebutkan di depan bahwa pengadilan inklusif itu adalah sistem layanan peradilan yang dapat mendukung memberikan akses kepada semua kalangan, baik itu pengguna layanan pengadilan maupun penyandang difabilitas. Nah, untuk itu tentunya harus disiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan layanan tersebut. Di Pengadilan Negeri Malang khususnya untuk mendukung program mengenai pengadilan inklusif tersebut telah disediakan sarana prasarana untuk kaum difabel seperti kursi roda untuk kaum difabel, kemudian guiding block, kemudian tongkat, kemudian disediakan juga jalur khusus untuk kaum difabel, kemudian disiapkan juga ruang tunggu khusus untuk difabel, kemudian kita siapkan juga petugas-petugas khusus yang untuk menangani kaum difabel, kemudian disiapkan juga ruang sidang khusus atau ruang tunggu khusus, termasuk juga toilet khusus untuk kaum difabel. Ini semua bertujuan untuk memberikan layanan atau kemudahan bagi saudara-saudara kita kaum difabel untuk memperoleh akses ke persidangan. Tentunya pelayanan terhadap kaum disabilitas ini bagi saudara-saudara kita yang punya kekurangan, yang punya kebutuhan khusus, kita harus perlakukan sama dengan masyarakat pengguna layanan yang lain. Namun demikian, dengan adanya keterbatasan fisik maupun mental seperti itu, tentu perlakuan kita atau layanan kita harus berbeda. Nah, ini titik tekannya di sini. Harus berbeda pada saat kita melayani pengguna layanan yang lain yang sifatnya normal. Ini karena situasinya tidak normal. Nah, bagaimana mengantisipasi hal seperti ini? Pengadilan Negeri Malang sudah melakukan kerjasama ya dengan pihak Sabda Jogja, yaitu Sentra Advokasi Perempuan, Anak, dan Difabel. Nah, kerjasama ini adalah dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagaimana kita menghadapi kaum difabel ini, baik itu yang tunarungu, tunawicara. Nah, ini kita dilatih, baik itu melalui bahasa isyarat maupun pelatihan-pelatihan yang lain bagaimana untuk menghadapi kaum difabel. Nah, kemudian di PTSB sendiri kita sudah siapkan beberapa perangkat kita ya. Dari mulai depan, begitu pengguna layanan masuk, kaum difabel ini masuk, kita sudah siapkan ada kursi roda kalau yang membutuhkan. Kemudian kita siapkan juga guiding block untuk tunanetra sehingga ada petunjuk jalan bagi kaum tunanetra. Kemudian di PTSB sendiri kita juga sudah siapkan petugas-petugas yang khusus untuk melayani kaum disabilitas. Nah, petugas-petugas ini kita bekali ya, kita bekali dengan kemampuan untuk menggunakan misalkan bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat ini seperti saya sampaikan tadi bahwa kita kerjasama juga dengan pihak Sabda Jogja. Di situ kita diberikan pelatihan bagaimana menggunakan bahasa isyarat. Kemudian di PTSB ini juga kita siapkan perangkat-perangkat atau aplikasi, misalkan NVDA yang bisa merubah ya, bisa merubah tulisan menjadi suara. Nah, tulisan menjadi suara ini digunakan untuk disabilitas berkaitan dengan penyandang tunanetra. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, ya. Pak. Jadi untuk layanan disabilitas ini memang kita di PTSB kita siapkan layanan secara khusus, petugasnya pun khusus, dan ini menjadi prioritas. Ya, prioritas kita dahulukan daripada pelayanan terhadap pengguna layanan yang lainnya. Ya. Untuk mendukung pengadilan inklusif ini tentunya harus siapkan sarana prasarana maupun kita melakukan suatu inovasi. Di Pengadilan Negeri Malang telah diterapkan inovasi yaitu berkaitan dengan penyediaan brosur braille untuk persyaratan permohonan bagi penyandang difabilitas khususnya kaum tunanetra. Dengan adanya brosur ini diharapkan bahwa penyandang difabilitas khususnya tunanetra dapat memperoleh akses, bisa memperoleh informasi secara cepat, secara lengkap, secara mandiri untuk mengajukan permohonan yang akan diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, ini akan mempercepat proses waktu layanan dan juga akan mempermudah bagi saudara-saudara kita kaum difabel untuk
mengajukan permohonan berkaitan dengan proses layanan yang akan diinginkan di Pengadilan Negeri Malang. Ya, brosur Braille itu sendiri kita sudah siapkan dan sudah cetak ada beberapa lembar. Nah, di sini bisa kita lihat. Inilah brosur Braille yang akan digunakan oleh penyandang difabelitas khususnya tunanetra yang akan mengajukan permohonan di pengadilan. Dengan menggunakan brosur Braille ini tentunya akan mempermudah bagi penyandang difabelitas khususnya tunanetra untuk memperoleh informasi dengan cepat dan dengan mudah. Oh gitu Pak. Nah tadi yang Bapak sampaikan ada guiding block ya Pak ya. Itu mulai dari pintu depan atau dari mana ya Pak ya? Ya, untuk guiding block ini kita mulai dari pintu depan sudah siapkan, kemudian sampai masuk ke ruang PTSP, kemudian kita juga ada akses sampai ke toilet khusus untuk difabel, kita juga siapkan. Kemudian sampai masuk ke ruang sidang, kita juga sudah siapkan. Kemudian sampai ke ruang tunggu juga sudah kita siapkan. Sehingga insya Allah dengan adanya guiding block ini, saudara-saudara kita yang tunanetra tetap bisa terlayani dengan baik dan dengan cepat. Demikian, Mbak. Oh gitu ya Pak ya. Nah balik lagi nih Pak, biasanya kan saudara-saudara kita yang tunanetra ya Pak biasanya terkadang tidak selalu ada pendamping nih Pak. Apakah kalau misal nih ada saudara kita yang ingin datang ke Pengadilan Negeri Malang, lalu apakah dari depan itu sudah ada yang menemani atau menjemput lah istilahnya Pak gitu. Ya, makasih Mbak Novi. Ya, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita sudah ada pedoman untuk layanan disabilitas sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1692 tahun 2020. Di situ sudah secara terinci diuraikan bagaimana SOP kita untuk melayani saudara-saudara kita kaum disabilitas. Ya, seperti pertanyaan Mbak Novi tadi, berkaitan dengan bagaimana apabila ada kaum disabilitas yang tidak ada pendamping. Ya, satpam kita atau security kita ya sudah kita siapkan kemampuan untuk itu. Kita sudah sampaikan protokol bagaimana untuk melayani kaum disabilitas ini, sehingga sejak dari pintu masuk kalau memang yang bersangkutan ini tidak ditemani oleh keluarga ataupun temannya, sehingga satpam kita atau security kita bisa mendampingi sampai ke dalam. Bahkan sampai selesai proses layanan, sampai diantar ke depan kembali, sampai yang bersangkutan pulang ke rumah. Sehingga insya Allah dengan adanya aturan ini tidak akan terlantar, jadi bisa terlayani dengan baik. Demikian. Baik Pak, saya sangat kagum sih Pak mendengar penjelasan dari Bapak Indarto barusan ya. Ternyata Pengadilan Negeri Malang ini sangat banyak inovasi dan itu pastinya juga membantu untuk pelayanan ya Pak ya. Baik, ternyata dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Indarto ini bisa saya simpulkan ya bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Malang ini memberikan pelayanan dengan sepenuh hati ya Pak ya. Lalu memberikan pelayanan secara prima, secara unggul, dan sangat membantu untuk memberikan informasi bagi para pencari keadilan melalui inovasi-inovasi yang sudah ada ya Pak ya. Dan juga bagi warga-warga, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ataupun ragu-ragu untuk datang ke Pengadilan Negeri Malang karena sudah pasti akan dilayani secara baik dan juga akan selalu diprioritaskan. Dan juga Pengadilan Negeri Malang ini sudah ramah terhadap disabilitas ya Pak ya? Benar sekali. Seperti itu. Baik, sekian dan sampai jumpa pada podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.